Fungsinya sebagai check and balances. Fungsinya sebagai kritis, sebuah institusi yang menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis yang dia gunanya adalah menasihati penguasa, maka tidak datang dia kepada penguasa. Maka ulama-ulama zaman dulu juga menyampaikan yang disarikan daripada hadis-hadis daripada Rasulullah, jangan mendatangi pintu penguasa. Kenapa? Karena yang mau kamu cari apa? Karena kalau misalnya yang kamu mau cari ilmu, penguasa nggak punya. Yang mereka punya apa? Yang mereka punya adalah harta, yang mereka punya adalah kekuasaan, jabatan. Nah, kalau kalian datang ke pintu penguasa, maka seolah-olah kalian minta itu bukan ilmu. Tapi kalau sebaliknya, kalau penguasa itu datang ke pintu ulama, yang dicari adalah ilmu pastinya. Karena penguasa nggak punya uang. Karena ulama nggak punya uang. Ulama juga nggak punya jabatan. Di situ berlakulah ketika di zaman Hasan al-Basri, ulama yang sangat terkenal. Ketika Sultan itu terus kemudian datang kepada dia, itu adalah sebuah kebaikan. Tapi ketika dia yang mau datang kepada Sultan, tentu saja dia tidak mau ketika disuruh untuk datang ke istana. Kenapa? Karena apa yang dicari di situ. Berlaku juga ada pepatah yang sangat terkenal. Namanya centong, itu harusnya mendatangi tempayan, kan gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil air kan ada centongnya tuh, datang kepada tempayan. Bukan tempayannya yang didatengin ke centongnya. Kayaknya ada yang ngomong begitu dulu. Gitu kan ya. Nah, terus kemudian ternyata yang terjadi adalah tempayan mendatangi centong gitu ya. Artinya balik lagi, ulama itu fungsinya adalah sebagai sebuah institusi yang menghasilkan pemikiran-pemikiran kritis seharusnya. Dan pemikiran-pemikiran kritis ini tidak boleh terbayangi atau tidak boleh dikaburkan dengan apapun, termasuk kedekatan dia dengan penguasa. Karena ketika kita tahu kalau kita sudah dekat sama orang, ya kita akan sungkan untuk bisa negur dia. Bahkan yang terjadi adalah kita pasti membenarkan apa yang dia perbuat karena kita dekat sama dia. Itu adalah sesuatu yang biasa gitu.